Oke, semangat ya. Kita lanjutkan lagi integral berikutnya, teknik pengintegralan berikutnya, yang itu integral yang melibatkan akar. Ya, kalau tadi di dalamnya itu tidak ada pangkatan ya. Yang sekarang melibatkan akar a kuadrat min x kuadrat di sini. Atau a kuadrat plus x kuadrat atau x kuadrat min a kuadrat. Ya, x-nya nanti variabel, a-nya nanti sebuah konstanta. Ya, maka untuk merasionalkan tiga persamaan ini, tiga bentuk di atas ini, kita membuat substitusi dengan trigonometri, bukan dengan U lagi ya kalau yang bentuk begini. Jadi Anda buat rangkuman gitu, bentuk-bentuknya. Kalau bentuk ini nanti solusinya ini, ya bentuk ini solusinya yang itu. Jadi minimal hafal bentuk-bentuk dulu ya. Tapi untuk nanti solusinya ke apa, tidak perlu hafal seperti ini, nanti bisa open book ya. Tapi minimal kalau bentuk ini nanti caranya seperti apa ya, seperti misalkan begini. Kita judulnya akan memotong ya, memotong. Kita punya alatnya masing-masing, cukur, gergaji ya, gergaji biasa, gergaji besi. Ada 3 lah, contoh sederhana. Berarti kan kita harus tahu ya mana fungsi-fungsinya. Misalkan kalau ketemu rambut ya berarti kita pakai gunting. Nggak mungkin pakai gergaji besi kan, rambut orang. Terus ketemu kayu berarti pakai gergaji biasa ya, nggak mungkin pakai gergaji besi. Kemudian ketemu besi ya pakai gergaji besi. Jadi bentuk-bentuknya yang harus kita hafal ya, dan nanti alatnya tepat gitu yang dipakainya. Oke, Anda buat rangkuman aja kertas. Oke, kita lihat ini bentuknya, bentuk integralnya. Nanti kalau ada menemui seperti ini, akar a kuadrat min x kuadrat, misalkan akar a2 kuadrat dikurangi x kuadrat, misalkan begitu ya. Atau akar a kuadrat plus x kuadrat, atau akar x kuadrat min a kuadrat ya. Ini variabel sederhananya di x. Nah, nanti sih bisa aja 3x pangkat 2 gitu kan. Nah, maka substitusinya, metode substitusinya bukan pakai U lagi tapi pakai ini. X A sin T. Jadi pakai trigonometri. Untuk apa? Untuk A min X. Ya, jadi pakai sin. Untuk A plus X itu pakai tangan. Ya, lihat dari sini ya perbedaannya. Min plus, min pakai sin, plus pakai tangan. Nah, untuk X min A, x kuadrat min a kuadrat itu pakai sekan ya, itu pakai sekan T. Kemudian pembatasan T nya ya, dari yang sin dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Kemudian yang tangan sama min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Yang sekan dari 0 sampai dengan pi ya, tapi tidak melibatkan yang pi per 2. Karena apa? Karena sekan itu kan 1 per cos T ya. Sekan itu kan 1 per cos. Nah, cos pi per 2, cos 90 itu kan 0. Jadi 1 per 0 itu kan tidak terdefinisi. Nah, jadi ini nggak ada definisi untuk pi per 2. Nah, oke ya. Nah, sehingga penyederhanaannya nanti kita sampai seperti ini. Bentuk satu dulu, a kuadrat min x kuadrat. Ya. Jadi sama dengan x yang tadi diganti kan, x kuadratnya jadi a kuadrat min a sin t ya, a sin t dikuadratkan, berarti a kuadrat sin kuadrat t. Sehingga nanti ini bentuk a kuadrat dengan a kuadratnya kan sama, jadi kita bisa keluarkan a kuadratnya. Jadi a kuadrat 1 min sin kuadrat T. Ingat, 1 min sin kuadrat T itu bisa berubah jadi cos kuadrat T. Karena apa? Karena ini kan fungsi identitas trigonometri ya. Cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1. Nah, yang a kuadrat ini
ya, itu nanti bisa keluar dengan sendirinya dari fungsi akar. Ya, ini cos juga udah kuadrat nih. Jadi nanti keluar jadi sederhana, jadi bentuknya jadi A cos T. Ya, hasil substitusinya nanti jadi ini. Jadi A kuadrat min X kuadrat jadi A cos T. Oke. Nah, sedangkan yang A kuadrat plus X kuadrat nanti jadi A sekan T. X kuadrat min A kuadrat nanti jadi A tangen T. Nah, begini ya. Oke, hasil akhirnya, hasil substitusinya. Oke. Nah, ini juga boleh nanti ditulis sebagai rangkuman. Nah, sehingga kalau kita dapat contoh soal yang seperti ini yang bentuk pertama ya, A kuadrat min X kuadrat, bentuk pertama. Bentuk kedua A kuadrat plus X kuadrat, bentuk ketiga X kuadrat min A kuadrat. Ini bentuk pertama, substitusi X sama dengan A sin T ya. Nah, nanti akan mendapatkan bentuk ini kan, A cos T. Nah, sehingga ini integral A kuadrat min X kuadrat dx sama aja dengan integral A cos T dikali dengan Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini bentuk pertama, nanti X-nya substitusi jadi ini. X sama dengan A sin T. Kemudian akar A kuadrat min X kuadratnya itu sudah dibahas tadi di lembar sebelumnya ya. Itu jadi A cos T. Gitu. Kemudian ini turunkan karena ada dx nih. Dx-nya harus dirubah. Dx sama dengan dA sin T. Nah, dA sin T turun dari sin adalah cos, berarti A cos T dt. Ya, sehingga kita nanti substitusi dx-nya jadi A cos T, yang ini A cos T dt. Kemudian akar yang ini jadi A cos T, jadi A cos T. Nah, jadi integral A cos T dikali A cos T dt. Sehingga nanti sama aja dengan integral A kuadrat cos kuadrat T dt. Ingat ini bentuk integral, pangkatnya genap. Jadi nanti pangkat genap kan ke sini ya, tidak perlu dikeluarkan faktornya. Kalau pangkat ganjil keluarkan faktornya. Jadi pakai substitusinya ini. Cos kuadrat T-nya jadi 1 plus cos 2T per 2 ya. Sehingga nanti jadi substitusi ini jadi 1 plus cos 2T per 2. A kuadrat ini konstanta, jadi bisa pindah ke depan. Ya, A kuadrat pindah ke depan, kemudian ini jadi per 2-nya juga konstanta, jadi pindah juga ke depan. Jadi A kuadrat per 2. Kemudian sisanya tinggal 1 plus cos 2T dt. Nah, sekarang ini sudah bentuk T. Ya, ini juga T. Tidak ada pangkat cosnya, kita bisa integralkan. Jadi A kuadrat per 2. Nah, integral 1 terhadap T ya T. Integral cos 2T dt ya berarti integral cos kan positif sinus ya. Sin 2T dikali 1 per turunan 2T, 1 per 2 plus C. Seperti ini ya. Oke. Nah, terus kita kalikan ya sin 2T-nya. Sin 2T adalah sin kali cos. Sin cos 2 sin cos, setengahnya jadi hilang. Jadi tadi kan setengah kali 2 sin cos jadi hilang, jadi tinggal sin T cos T. Ya, T plus sin T cos T plus C. Nah, ini hasil akhirnya sampai di sini.
Oke. Selanjutnya ini tambahan aja nih. Sin T-nya pada selang ini terdefinisinya tadi ya. X sama dengan A sin T, sehingga X per A itu sama dengan sin T. Nah, sehingga kalau digambarkan dalam bentuk gambar grafik ini seperti ini ya. Ini sudutnya sin T demi T itu kan depan per miring, berarti X per A, berarti depannya X, miringnya berarti A. Oke. Nah, di sini kan adalah panjang sisinya. Itu adalah akar dari panjang miring dikurangi dengan panjang depan. Jadi akar dari A kuadrat min X kuadrat. Sehingga X sama dengan ini ya, yang bentuk X A sin T. Kemudian X per A sin T itu nanti bisa dirubah. T-nya untuk mencari T-nya adalah arcus sin dari X per A, atau sering dikenal atau populer dengan sin inverse dari X per A. Ini bentuk ilustrasinya saja ya, jadi ilustrasi dalam bentuk grafiknya seperti ini, kuadrat min X kuadrat X A, kemudian ini T itu ya. Nah, ini penurunan rumusnya saya pikir tidak perlu detail sampai sini, kita lewat. Nah, selanjutnya kita lihat penggunaannya dari integral tadi ya. Hitunglah integral tentu berikut yang menggambarkan luas daerah setengah lingkaran ini. Oke. Dengan Y ini fungsi lingkaran. Y sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat, ini A-nya jari-jari. Ya. Nah, berarti ini kita bisa pakai langsung ke sini aplikasinya. Oke, berarti A-nya luas yang diarsir, integralnya berarti min A sampai dengan A. Ya, batas X-nya. Kemudian yang diintegralkannya adalah Y. Ya, partisinya berarti Y A kuadrat min X kuadrat dx. Nah, ini kita peroleh hasilnya ya. A kuadrat per 2 sin inverse yang tadi, yang lembar sebelumnya, X per 2 ditambah X per 2 akar A kuadrat min X kuadrat dengan nanti substitusi batas atasnya X sama dengan A, batas bawahnya X sama dengan min A. Sehingga kita bisa masukkan ke sini ya. X-nya substitusi A. Oke, yang pertama kita substitusi X-nya A. Berarti sin inverse A per A. Oke. Kemudian yang ini jadi A kuadrat. Ini kan jadi 0 nantinya tuh ya. 0 hilang. Yang ini faktor ini nanti jadi hilang. Kemudian dikurangi dengan ini min A. A kuadrat per 2 sin inverse min A per A. Oke, ditambah dengan min A per 2, min A nya dari X, akar A kuadrat min A kuadrat ini hilang juga. Jadi sisanya tinggal A kuadrat per 2 sin inverse 1 dikurangi dengan A kuadrat per 2 sin inverse min 1. Oke, ingat fungsi sinus begini bentuknya ya. Ini Y nya, ini puncaknya 1, ini min 1. Begitu. Terus sekarang ini A kuadrat min 2 nya per 2 nya itu bisa kita keluarkan. Jadi nanti sin inverse 1 dikurangi dengan di sini ya, sin inverse min 1. Nah, kita tinggal cari sin berapa yang hasilnya 1 ya, sudutnya berapa, berarti ini kan pi per 2.
ya, pi per 2. Terus sin inverse berapa yang hasilnya min 1. Nah, di sini. Seperti ini kan. 3 pi per 2 ya. Gitu, 3 pi per 2. Oke, sehingga kita tinggal mengurangkan, jadi A kuadrat per 2 dikali dikurangi 3 pi per 2. Berarti ini nanti sama dengan A kuadrat per 2 pi dikurangi 3 pi, berarti min 2 pi per 2. Ini hilang min 2 nya. Nah, berarti ini min pi ya. Negatif pi itu berarti kan di sini ya. Tuh, min pi dengan pi sama untuk integral untuk sinus, jadi bisa dirubah pi ya. A kuadrat pi per 2. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 20. Contoh 20, ingat bentuk akarnya ini. Nah, A kuadrat plus X kuadrat. Kalau yang min tadi itu pakai sinus, yang plus itu pemisalannya pakai tangen X-nya. Ya, ini mana Pak A kuadratnya belum kelihatan. Kita lihat, jadi rubah 3 kuadrat. 9 kan 3 kuadrat ya. Plus X kuadrat. Memang soal itu nanti seperti ini bentuk-bentuknya. Jadi nggak dilihatin ini perpangkatannya. Tapi bilangan-bilangan kuadrat kayak 9, 4, 16, 25, 36 dan seterusnya. Oke, kita misalkan X-nya adalah 3 tangen T ya. X tan A tan T. Tante ya. Bukan tante, bukan tante. Jadi 3 tante, kemudian yang akar A kuadrat plus X kuadratnya tadi udah ditunjukkan ya, dia bentuknya A secant T, jadi langsung kita pakai. Oke, sehingga ini di X ini kita cari dx dulu supaya nanti bisa merubah ini. Dx sama dengan D akar 3 tan T. Jadi 3-nya jadi keluar, jadi 3 turunan dari tangan itu adalah secant kuadrat. Jadi 3 secant kuadrat T dt. Nah, yang ini berubah jadi 3 secant T. Sehingga nanti integralnya itu ya akan berubah. Ya, langsung aja di halaman berikutnya. Akan berubah menjadi 3 secant kuadrat T dibagi dengan 3 secant T dt. Ya. Nah, ini sama-sama punya secant, sama-sama ada angka 3, bisa dicoret. 3-nya bisa dicoret, secantnya dicoret yang atas, jadi tinggal secant T yang bawah habis. Jadi integral secant T. Nah, integral secant T itu ya sama dengan ln secant T mutlak secant T plus tangen T plus C. Ini dari integral trigonometri, integral secant seperti ini. Ya, oke. Nah, selanjutnya dari aturan segitiga. Oke, kita punya ini ilustrasinya, ini T, ini X, ini 3, kemudian ini akar 9 plus X kuadrat. Ya, sisi miring.
Oke. X sama dengan, kan tangan T itu kan desa tangan T ya, depan per samping. Jadi X per 3. Tangan T sama dengan X per 3, berarti X nya adalah 3 tangan T tadi ya. Cos T sama dengan 3 per akar 9 plus X kuadrat, kemudian sekan T jadi dibalik per cos 9 plus X kuadrat per 3 ya. Cos samping per miring nih. Oke, sehingga kita bisa merubah lagi nih sekan T plus tangan T nya jadi akar 9 plus X kuadrat ya, karena balik lagi ke sini ya, per 3 ditambah dengan X per 3 tangan T nya dalam X, sehingga akar 9 plus X kuadrat plus X dibagi dengan 3 plus C. Kita bisa sederhanakan ln pecahan itu bisa menjadi pengurangan. Ini ln akar 9 plus X kuadrat plus X min ln 3 plus C. Ln 3 dengan C, ln 3 itu misalkan suatu konstanta. Jadi bisa dirubah jadi K besar. Sebuah konstanta juga. Tapi sampai sini juga nggak apa-apa. Inilah hasil akhirnya dalam bentuk X. Oke, jadi kita harus merubah dulu ke dalam bentuk ini ya, untuk mengembalikan ke X-nya. Dalam aturan segitiga ini, ditulis lagi aja. Oke. Oke, selanjutnya contoh lagi. Integral 1 per integral 1 per akar X kuadrat plus 2X plus 26. Nah, ini kan belum kelihatan ya, A kuadrat plus X atau A kuadrat min X atau X kuadrat min A. Kita rubah dulu ini, bentuk ini. Jadi kita manipulasi dulu, modifikasi dulu. Jadi X kuadrat plus 2X plus 1, ini 26-nya kita pecah jadi 1 plus 25. Biar jadi bilangan kuadrat. Berarti nanti ini jadi X kuadrat plus 2X plus 1 plus 5 kuadrat. X kuadrat plus 2X plus 1 itu berubah jadi X plus 1 kuadrat plus 5. Nah, ketemu nih sekarang. Jadi X kuadrat plus A kuadrat. Nah, ke bawah ke situ nanti. Tapi X kuadratnya jadi X plus 1, jadi U nanti. Nah, sehingga kita misalkan U-nya sama dengan X plus 1. Kemudian DU-nya sama dengan DX, turunan dari X kan 1 ya, jadi DX. DU DX. X kuadrat plus 2X plus 6, itu jadi berubah. Jadi ini jadi U ya, U kuadrat plus 5 kuadrat. Sehingga di sini akarnya jadi akar U kuadrat plus 5 kuadrat. Jadi pakai tangan. Ya. Oke, jadi ini. Atau ini sama kan ya, dengan A kuadrat plus U kuadrat. Nah, sama karena perjumlahan bersifat komutatif. A-nya apa nih? Akar 5 nih. Berarti 25 berarti 5 pangkat 2. Oke. Selanjutnya kita misalkan U-nya A tangan T ya, karena ini bentuknya penjumlahan. Berarti DU-nya turunan, kemudian ini DT-nya turunan 5 D5 tangan T. Turunan tangan sekan kuadrat T dt. Jadi 5 sekan kuadrat T dt. Nah, bentuk ini kan sama dengan sekan ya. Jadi 5 sekan T. Jadi integral yang kita cari sama dengan diubah jadi 5 sekan kuadrat T per 5 sekan T. Jadi ini habis, ini juga habis. Jadi tinggal integral sekan T dt.
Oke, ini 5 sekan kuadrat T, di U nya yang bawahnya jadi 5 sekan T. Oke, ini habis ya, 5 nya tinggal sekan, kan 5 dikurangi 5 dibagi 5 habis. Jadi integral sekan, ini typo ini ya, integral sekan yaitu tadi ln sekan mutlak sekan T plus tangan T plus C. Nah selanjutnya karena tadi dimisahkan U itu 5 tangan T, maka tangan T sama dengan U per 5, terus U kuadrat plus 25 itu sama dengan 5 sekan T, jadi berarti sekan T nya sama dengan U kuadrat plus 25 akar U kuadrat plus 25 per 5, rubah ke sini. Nah, berarti akar U kuadrat plus 25 per 5 untuk sekannya, untuk tangannya jadi U per 5 plus C. Nah sehingga ini karena pecahan jadi bisa pindah keluar, ini jadi K. Sekarang kita punya bentuk U nya, rubah lagi ya, U nya tinggal rubah ke X lagi. Jadi yang ini kan X kuadrat plus 2X plus 26 ya, plus U nya adalah X plus 1, jadi plus X plus 1 plus K. Ini hasil akhirnya. Oke, selanjutnya kita lihat integral parsial. Parsial itu dipecah ya, dibagi partisi bagian. Dahuluan misalkan Y sama dengan U kali V. Bentar, lihat durasinya dulu. Oke, dipotong ini untuk video yang